Ada mahasiswa saya bertanya begini iseng, malaikat Jibril kan udah pensiun karena nggak ada wahyu lagi, nggak ada nabi yang diutus, nggak ada wahyu yang dikirim karena selesai. Lantas pekerjaannya apa? Pekerjaan dasar malaikat itu adalah bertasbih, Pak. Setiap harinya bertasbih. Di Al-Quran dikatakan wa nahnu nusabbihu bihamdika, dan kami senantiasa bertasbih. Kalimat subhanallah itu selalu diucapkan oleh seluruh malaikat, termasuk malaikat Jibril. Bukan berarti malaikat Jibril pensiun, Pak. Kayak kita udah kerja selesai waktunya pensiun, lantas gak ada kerjaan apa. Tetapi ya terus menyembah Allah dan bertasbih kepada Allah yang dilakukan oleh para malaikat. Dan itu di Baitul Ma'mur, Pak. Tujuh hari, dan mudah-mudahan senantiasa kita diberikan sehat hingga bisa bertemu bulan yang paling mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Di mana ada salah satu doa yang kita semua diajarkan, meskipun ini secara sanad atau riwayatnya dhaif, akan tetapi banyak perawi-perawi yang juga meriwayatkan ini hadis, seperti halnya Al-Imam An-Nawawi yang mengutip dalam kitabnya Al-Adhkar An-Nawawiyah bahwa di antara doa Nabi di bulan Rajab ini yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana, yang artinya ya Allah berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan juga sampaikan kami pada bulan suci Ramadan. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, tentu karena sudah satu pekan bulan Rajab, maka berarti tandanya sudah sebentar lagi aroma atau sinyal bulan suci Ramadan mendekati atau menghampiri kita. Sekali lagi kita mohon sama Allah, mudah-mudahan kita bisa menjumpai bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Tentu peristiwa yang terpenting, yang paling penting dalam bulan Rajab ini yaitu adalah tidak lain dan tidak bukan peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalimat dua bahasa Arab yang digabungkan jadi satu. Kita menyebutnya Isra Mi'raj, sedangkan orang Arab Al-Isra wal Mi'raj. Berbeda antara Isra, berbeda dengan Mi'raj. Isra itu adalah perjalanan di malam hari. Orang Arab jika keluar di malam hari, mereka menyebut kalimat bahasa Arabnya dengan saraitu atau sara yasri, aku berjalan di malam hari. Maka kalau ada di antara bapak-bapak malam hari keluar dari rumah jam 2 tanpa sepengetahuan bini, berarti bapak-bapak lagi kabur dari rumah. Kabur dari rumah, nggak tahu bininya. Nah, lagi Isra itu secara bahasa, ya, tetapi secara istilah itu adalah perjalanan di malam hari dengan waktu yang cepat dan singkat. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Maka ayat Al-Quran sangat indah membuka kalimat ketika membahas Isra Mi'raj dengan subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Di antara zikir yang kita sering baca ada kalimat subhanallah, ada kalimat masya Allah. Kalau kalimat subhanallah itu adalah sesuatu peristiwa yang kita lihat, kita yakini adanya, tetapi tidak masuk di akal, tidak masuk di logika, maka menyebutnya subhana.
alam semesta ini, dunia ini seringkali yang kita inginkan tidak sesuai dengan yang kita dapatkan tidak sesuai dengan keinginan kita. Maka kita perlu tahu bahwa dunia ini ada yang maha mengatur. Dunia ini ada yang maha segala-galanya. Tidak semua yang kita mau, yang kita inginkan, yang kita impikan akan terwujud. Bahkan banyak sekali kejadian-kejadian dalam hidup kita di luar akal sehat kita atau di luar daripada prediksi kita. Kata orang sekarang di luar nurul. Ya, tidak masuk akal, tidak logis. Maka yang tidak logis itu masuknya kalimat subhana. Al-Quran memulai dengan kalimat subhanalladzi asra bi'abdihi layla. Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Perhatikan para jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, bahwa di sini Nabi Muhammad diperjalankan, bukan berjalan sendiri. Beda. Antara berjalan sendiri dengan diperjalankan itu adalah beda. Kalau ada semut dari sini jalan ke Monas, kira-kira butuh berapa waktu, Pak? Halo? Nggak pernah nyaksiin semut jalan ke Monas ya? Belum sampai kakinya mungkin udah bengkok. Tapi itu bisa terjadi. Kalau memang dia secara sendiri atau mandiri berjalan dari Nurul Hidayah menuju Monas, bisa jadi memakan waktu berjam-jam. Bahkan 5 jam, bisa 10 jam. Tetapi kali ini semut itu masuk ke kantong kita. Karena kita ngantongin makanan, masuklah semut di dalam kantong kita. Semut itu ikut kita karena kita mau ke Monas. Maka semut itu diperjalankan, bukan jalan sendiri. Kira-kira antara dia jalan sendiri dengan ikut kita, mana lebih cepat? Sudah pasti, sudah tentu ikut kita lebih cepat. Karena apa? Dia diperjalankan. Nabi Muhammad bukan jalan sendiri, tetapi pada peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad itu adalah diperjalankan. Siapa yang memperjalankan? Nah, ini pertanyaan yang harus terbenak di benak kita. Yang memperjalankan yaitu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanalladzi, maha suci zat yang telah memperjalankan. Tentu dengan izin Allah, dengan kuasa Allah, melalui perantara malaikat Allah yang Allah kirim atau utus malaikat Jibril dengan membawa binatang dari surga bernama buraq. Binatang dari surga, artinya surganya sudah ada. Binatangnya dikirim dari surga, lalu kemudian Nabi Muhammad dijemput oleh malaikat Jibril dengan berkendaraan buraq, dan buraq itu adalah lebih kecil dari kuda yang besar, akan tetapi memiliki sayap, dan kecepatannya ini adalah seperti kecepatan kilat. Maka kita baca dalam surah Al-Baqarah, yakadul barku yakhtafu absarhum. Artinya barq atau buraq, ya, ba ra qaf, itu artinya kilat. Maka kendaraan yang dimaksud buraq itu adalah kendaraan yang cepatnya secepat kilat. Kira-kira ada yang pernah ngitung berapa detik kilat itu bisa keluar itu? Atau ketika kita dalam mengalami menyaksikan kilat itu keluar di langit, ya, yang terlihat di kasat mata kita, itu cepatnya luar biasa, Pak. Begitu juga dengan kendaraan yang bernama buraq ini. Nah, yang melatar belakangi kalau kita baca kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum karya Al-Imam Al-Mubarakfuri, ini kita perlu tahu, Pak, bahwa Nabi Isra Mi'raj itu kejadiannya setelah ditinggal meninggal oleh orang-orang yang dicintainya. Di tahun yang sama Nabi ditinggal oleh Khadijah, istrinya tercinta. Di tahun yang sama Nabi ditinggal paman tercinta yang senantiasa membela Abu Talib. Maka seolah
jika mereka diibaratkan sayap Nabi kita Muhammad, mereka meninggalkan Nabi di saat Nabi masih sebenarnya butuh dengan bantuan atau pertolongan secara manusiawi melalui perantara mereka berdua. Khadijah menguatkan Nabi dari sisi kehidupannya maupun penghidupannya, materinya. Abu Thalib menguatkan Nabi menjadi garda terdepan. Siapapun yang ingin melukai, siapapun yang ingin menghancurkan, maka Abu Thalib senantiasa membelanya, sekalipun dia tidak beriman sampai akhir hayatnya. Akan tetapi orang ini telah tiada, maka Allah ingin menghibur Nabi kita Muhammad SAW. Jalan-jalan, tapi jalan-jalan yang mendapatkan wahyu, jalan-jalan yang sifatnya itu adalah ruhaniyah, bukan hanya fisik. Kalau orang bertanya apakah Isra Mi'raj itu Nabi secara fisik dan ruh, ataukah hanya secara ruh saja, para sahabat berbeda pendapat, Pak. Nanti jangan kaget kalau ada yang mengatakan oh itu Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad ruhnya saja yang pergi. Betul, itu pendapat bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi kalau ada yang mengatakan oh Nabi itu berjalan juga ruhan wa jasadan, ruhnya dan jasadnya ikut berjalan. Nah itu pendapatnya Abu Hurairah atau nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar, karena beliau mengatakan bahwa kalimat bi'abdihi laila, abdun dalam bahasa Arab artinya jasmani dan rohani. Kita ini selaku hamba Allah yang membangun hubungan kita sebagai makhluk kepada sang pencipta, yaitu Khaliq ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita juga abdun sebagai manusia yang punya jasmani, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itu namanya fisik. Secara fisik, secara jasmani maupun secara rohani, itu bahasa Arab jika digunakan untuk manusia maka menyebutnya sebagai abdun. Peristiwa Isra Mi'raj ini ala kulli hal, walaupun terjadi perbedaan pendapat di kalangan sahabat, tetapi ini adalah peristiwa yang benar-benar terjadi dan kita wajib meyakininya. Siapapun yang tidak meyakininya maka dia ingkar dengan satu ayat dari Al-Quran. Siapapun yang ingkar dengan satu ayat daripada Al-Quran, dalam kitab Sulamut Taufik dikatakan bahwa dia berarti sudah jelas kekufurannya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini namanya israfa. Dan ini minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Ada di mana Masjidil Haram, Pak? Kota suci Mekah. Ada di mana Masjidil Aqsa, Pak? Palestina. Tahu jarak antara Mekah ke Palestina? Kata ulama di zaman Nabi, kalau orang mau ke Mekah menuju Palestina itu tasiru masirata syahrin, berjalan yang harus ditempuh dengan waktu 1 bulan. Karena waktu itu Honda belum ada, yang ada kuda. Toyota belum ada, yang ada onta. Maka perjalanan lewat darat melalui onta maupun kuda tercepat itu bisa menempuh jarak 1 bulan baru sampai ke Masjidil Aqsa. Sedangkan peristiwa ini di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Nabi Muhammad bisa sampai dan tiba. Nah ingat, kembali kepada yang tadi di awal disebutkan bahwa Nabi kita diperjalankan, bukan jalan sendirian. Kalau yang ingat di beberapa masjid dan musola menjelang subuh, kalau di tempat saya masih disetel salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Itu peristiwa tentang Isra Mi'raj. Ya man
asra bi'abdihi laylan nilta wal anamu niyamu. Nabi Muhammad mendapatkan pangkat, derajat yang saat orang lain sedang tidur, Pak. Maka ibadah yang membuat derajat pangkat kehidupan kita cepat naik secara drastis adalah ibadah di malam hari. Salat yang terbaik setelah salat 5 waktu adalah salat sunnahnya tahajud. Allah sudah janjikan dalam surah Al-Isra pula, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Ada pangkat yang mulia yang Allah siapkan bagi orang yang sering bangun malam. Qumil laila illa qalila. Nah, Nabi Muhammad ini di saat yang lain tidur berangkat sampai ke Masjidil Aqsa. Wa taqaddamta lis-salati fa shalla kullu man fis samai wa antal imamu. Nabi Muhammad di Masjidil Aqsa itu buraq diikat, terus Nabi Muhammad maju jadi imam sholat dan makmum-makmumnya para nabi dan rasul terdahulu. Maka kita beruntung Allah takdirkan jadi umat nabi terbaik, alhamdulillah. Walaupun datangnya belakangan Nabi Muhammad, tetapi Allah pilih Nabi Muhammad menjadi nabi yang imamul anbiya wal mursalin, pimpinan para nabi dan rasul. Bahkan seorang ulama Mesir bernama Al-Imam Busairi dalam burdahnya mengatakan, faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wala karami. Nabi Muhammad unggul dari nabi-nabi yang lain, bukan hanya ciptaannya, tetapi akhlaknya juga lebih unggul, bahkan tidak bisa ditandingin dalam kemuliaannya. Dan Nabi Muhammad adalah nabi yang mulia. Itu melalui peristiwa Isra Mi'raj Allah tunjukkan Nabi Muhammad di situ jadi imam salat, makmumnya nabi-nabi dan rasul-rasul lainnya. Pertanyaannya, salat belum diterima perintahnya karena belum Mi'raj. Tetapi kenapa Nabi Muhammad sudah mengimami salat? Al-Imam Al-Qurtubi menjawab dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran. Beliau punya tafsir namanya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Dijawab bahwa Nabi Muhammad beserta nabi-nabi terdahulu sudah sholat sebelum perintah sholat itu ada. Karena perintah sholat itu adalah kewajiban untuk umatnya. Adapun para nabinya itu sudah diwajibkan terlebih dahulu. Jadi Nabi Muhammad tuh sebelum mendapatkan perintah sholat 5 waktu itu udah sholat. Karena apa? Nabi dan Rasul untuk membangun hubungan dirinya kepada Allah itu adalah melalui komunikasi sholat. Satu-satunya komunikasi yang nggak bisa diganggu, Pak. Kalau kita lagi puasa masih boleh ngobrol, Pak. Masih boleh bercanda. Kita lagi haji masih bisa ngobrol saat tawaf, dan itu tidak membatalkan. Masih bisa bicara dengan kawan saat sa'i, dan itu tidak membatalkan. Masih boleh berbicara di saat kita wukuf di Arafah, dan itu tidak membatalkan. Begitu juga dengan ibadah-ibadah lainnya, tetapi tidak dengan sholat. Kalau kita sudah mulai takbiratul ihram, maka haram semuanya. Allahu Akbar. Istri kita teriak dari dapur, nggak tahu kita lagi sholat sunnah duha. Bang, kopi udah mateng. Ya. Kita jawab iya aja, batal, Pak, itu, Pak. Kita jawab iya aja. Iya doang padahal batal, Pak. Karena kita memutuskan komunikasi kita dengan Allah. Dan satu-satunya ibadah komunikasi seorang hamba kepada Sang Pencipta yang tidak bisa diganggu, tidak bisa disela oleh obrolan kepada manusia. Kita lagi sholat nih, HP kita berdering, kita angkat dulu. Siap bos, lanjutin lagi. Batal, Pak, sholat kita, Pak.
Kenapa? Karena kita lagi membangun komunikasi dengan Sang Pencipta, Pak. Dan para nabi terdahulu dan termasuk Nabi kita Muhammad sebelum dapat perintah sholat udah sholat. Karena perintah sholat yang 5 waktu yang dimaksud itu adalah perintah sholat yang harus diwajibkan untuk umatnya. Nah, itu namanya Isra, Pak, secara singkat. Saya singkat aja. Tadi katanya biar dibuka tanya jawab. Kemudian perkara yang kedua namanya Mi'raj. Mi'raj, araja. Ya'riju arajan. Wa mi'rajan. Mi'raj itu adalah tempat naik, Pak. Asalnya kalimatnya araja. Araja itu naik, Pak. Kalau takut ketahuan anak minta jatah sama istri, itu nanti malam bilangnya, "Bu, kita mi'raj yuk." Gitu. Berarti bapak mau naik gitu. Mau mi'raj itu mau apa? Mau naik gitu. Nabi Muhammad mi'raj nih. Dari bumi ke langit. Ada yang pernah tahu jarak bumi ke langit berapa? Jawabannya wallahu a'lam bishawab. Nah, langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, langit 5, terus sampai 7 langit. Jangan dipikir langit itu kayak kue lapis, Pak. Kalau bumi iya lapisannya itu dempet, deket. Tapi langit 1 ke langit 2 sama jaraknya seperti langit 1 ke bumi, Pak. Maka inilah yang membuat akal atau logika orang-orang kafir itu menolak peristiwa Isra Mi'raj karena nggak masuk di logika, Pak. Menurut mereka yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad, langit pertama ketemu Nabi Adam terus sampai langit ke-7. Di langit ke-7, nah ini saya persingkat, ada Nabi Ibrahim. Di langit ke-6 ada Nabi Musa. Setelah dari langit ke-7, lalu Nabi Muhammad juga diperlihatkan Sidratul Muntaha. Sebelum Sidratul Muntaha itu ada namanya tempat Baitul Ma'mur. Kata ulama ya, Syekh Sofiyuddin tadi dalam kitabnya Ar-Rahiq Al-Makhtum, di saat di Baitul Ma'mur, Pak, ada Baitul Ma'mur. Bait itu adalah rumah, Ma'mur adalah yang dimakmurkan oleh Allah. Nah, kalau ini diumpamakan Ka'bah, Pak, Ka'bah, maka Ka'bah ini punya sinyal kuat untuk orang-orang yang berdoa langsung mustajab. Kenapa? Karena kalau ditarik ke atas terus sampai langit ke-7, sampai selesai langit ke-7 itu ada Baitul Ma'mur namanya. Di Baitul Ma'mur apa yang dilihat Nabi? Ra'as sab'ina alfan minal malaik yatufuna haula Baitul Ma'mur. Nabi Muhammad ketika sampai di Baitul Ma'mur melihat setiap hari ada 70.000 malaikat tawaf. Kalau di samping masjid ini ada tower Telkomsel, maka yang pengguna Telkomsel akan lebih kuat sinyalnya, Pak. Betul nggak? Kalau di sebelah ini ada tower XL, maka pengguna XL akan kuat sinyalnya, Pak. Nah, sama dengan orang di sekeliling Ka'bah. Berdoa di sini mustajab. Bisa mustajab, doa kita semua akan mustajab. Tapi lebih cepat sinyalnya saat kita berada di sekitar Ka'bah, Pak. Terutama di multazam itu, Pak. Karena sinyalnya ini ke atas nih, terus tembus tempat tawafnya para malaikat yang Nabi saksikan saat perjalanan Mi'raj. Ada 70.000 malaikat selalu mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Begitulah yang dikatakan dalam Al-Baqarah, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqad disulak. Ada mahasiswa saya bertanya begini iseng, malaikat Jibril kan udah pensiun karena nggak ada wahyu lagi, nggak ada nabi yang diutus, nggak ada wahyu yang dikirim karena selesai. Lantas pekerjaannya apa? Pekerjaan dasar malaikat itu adalah bertasbih, Pak. Setiap harinya bertasbih.
Di Al-Quran dikatakan wa nahnu nusabbihu bihamdika, dan kami senantiasa bertasbih. Kalimat subhanallah itu selalu diucapkan oleh seluruh malaikat, termasuk malaikat Jibril. Bukan berarti malaikat Jibril pensiun, Pak. Kayak kita udah kerja selesai waktunya pensiun, lantas gak ada kerjaan apa. Tetapi ya terus menyembah Allah dan bertasbih kepada Allah yang dilakukan oleh para malaikat. Dan itu di Baitul Ma'mur, Pak. Nah, setelah Baitul Ma'mur itu ada tempat juga namanya Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha. Nabi Muhammad diperlihatkan. Surga juga diperlihatkan. Neraka juga diperlihatkan. Beserta para penghuninya diperlihatkan. Selesai itu semua, lalu kemudian Nabi Muhammad ditinggal oleh Jibril. Kata Jibril, nah ini selesai Sidratul Muntaha, selesai surga neraka semuanya. Lalu Jibril mundur. Muhammad, saya cuman sampai sini bisa nganterin. Kenapa? Karena sekarang adalah hanya tempatmu, bukan tempat saya untuk bisa ke sana. Apa Nabi Muhammad lakukan? Nabi Muhammad ucapkan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu. Ini yang kita baca pas setiap sholat, Pak. Makanya sholat orang beriman itu adalah mi'raj. Kita mau mi'raj itu ruh kita ini bisa terus ya kuat sinyalnya di saat kita sering melakukan sholat, Pak. Semakin sering kita sholat, semakin kuat batiniah kita. Karena sholat itu adalah makanan buat batin kita, Pak. Mi'rajnya kita itu lewat sholat, Pak. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Nah, ketika selesai itu dijawab sama Allah. Ini pertemuan antara Nabi Muhammad dengan Allah. Allah menjawab, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Selamat buat engkau Muhammad, wahai Nabi, dan keselamatan, rahmat terlimpahkan untukmu. Lihat, Nabi Muhammad sampai pada puncaknya ketemu Allah itu masih mengingat kita, Pak. Didoain, Pak. Ya Allah, jangan cuman saya yang selamat. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Biar yang selamat juga hamba-hamba yang soleh, Pak. Hamba-hamba yang baik, hamba-hamba yang soleh biar selamat juga, Pak. Kita masih didoakan oleh Nabi Muhammad saat ketemu Allah dengan ucapan. Harusnya kan kalau Nabi Muhammad mau ego, Nabi akan jawab assalamu alayya, selamat buatku. Tetapi enggak, assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Itu bagaimana Nabi Muhammad masih mengingat dan sayang kepada umatnya sampai pada pertemuan beliau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya apa yang diperintahkan? Yaitu adalah perintah sholat. Hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Di sana diceritakan, diriwayatkan Nabi Muhammad pertama kali menerima perintah sholat khamsina marrah, 50 kali, 50 waktu, Pak. Bayangkan, saat itu Nabi Muhammad turun ke langit yang ke-6, bertanya sama Nabi Musa, kenapa langit 7 dilewatin? Nah ini, karena langit 7 itu adalah Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim yang ditanya, Nabi Ibrahim, saya dapat perintah 50 waktu untuk sholat dari Allah. Pasti jawaban Nabi Ibrahim apa? Kerjain aja, man. Emang udah bagian lu. Pasti Nabi Ibrahim begitu. Karena Nabi Ibrahim jangan untuk sholat 50 waktu, anaknya disembeli aja yang sudah ditunggu selama 80 tahun. Itu Allah perintahkan untuk menyembelinya, disembeli, Pak. Nyawa sekalipun rela dikorbankan untuk keluarganya, buah hati belayan jiwa. Apalagi cuma sekedar sujud yang enggak bikin korban nyawa, Pak. Tapi yang ditanya Nabi Musa, karena Nabi Musa ini kalau ibarat kata
Nabi yang intelektual, Pak. Kalau kita baca surah Al-Kahfi, di sana ada cerita bagaimana Nabi Musa itu ya perjalanannya dengan Nabi Khidir alaihi salam yang selalu protes. Ya, orangnya kritis. Nabi Musa itu terkenal kritis. Kalau melalui kisah-kisah Quran itu kita lihat Musa bagaimana ketika ikut Nabi Khidir, kenapa perahu dibocori, kenapa anak kecil dibunuh, kenapa tembok dihancurin. Itu Nabi Musa itu kritis. Harus sesuai dengan logik, masuk akal atau tidak. Nah, Nabi Musa ketika disampaikan oleh Nabi Muhammad dapat perintah 50 waktu, apa kata Nabi Musa? Inna ummataka la tutik. Jangan kata umat lu, umat gua aja gak sanggup. Nabi Musa kan nabi yang fisiknya, Pak, secara fisik di antara 124.000 nabi, itu nabi yang paling kuat fisiknya Nabi Musa. Memang Allah desain Nabi Musa ini karena harus melawan musuh yang gak pernah sakit, Pak. Musuhnya Nabi Musa itu gak pernah sakit. Namanya siapa? Fir'aun. Maka saya paling takut kalau punya tetangga temen gak pernah sakit. Jangan-jangan turunan ya lu yang jawab itu, kan gue yang jawab. Nah itu Allah desain. Maka dalam kitab-kitab seperti Qisasul Anbiya, Nabi Musa itu kalau berdiri kemudian mukul orang yang berbaris 20, jatuh, Pak. Sekali pukul, Pak, 20 jatuh, Pak. Memang Allah siapkan fisiknya harus kuat ini, melawan manusia yang gak pernah sakit dan ngaku dirinya sebagai Tuhan. Bahkan bisa ngobatin orang yang sakit. Itu Firaun, Pak. Nah, maka jangan heran kalau ada orang yang bisa ngobatin sakit, jangan langsung kagum. Bisa jadi dia turunan. Gak lu jawab lagi. Nah ini kata Nabi Musa, minta kurangin, man. Enggak bakalan kuat 50 waktu. Akhirnya minta kurangin terus sampai akhirnya sisa berapa? 5 waktu. Dari 50 45, 40. Ini bisa dicek dalam hadis riwayat Imam Ahmad, kitabnya Musnad Ahmad bin Hanbal. Nah di sana dikisahkan bahwasanya dari 50 itu yang akhirnya 5 waktu, Pak. Perintah waktu buat sholat kita, Pak. Dan ini kita kudu bersyukur bahwa Allah ringankan dari 50 waktu kewajiban sholat menjadi 5 waktu. Ini udah diskon berapa persen, Pak? 50 jadi 5 diskon berapa? Coba bayangin kalau 50 waktu. Saya ngebayangin pengantin baru kapan bikin anak, Pak. Itu sulit, Pak. Baru buka baju udah azan, buka celana udah azan. Kata bininya, kita sholat telanjang aja kalau gitu. Ini Allah udah saking sayangnya sama umatnya. Allah udah saking sayangnya sama hambanya. Sayang juga dengan melalui Nabi kita Muhammad SAW yang akhirnya jadi 5 waktu. Dan 5 waktu ini kalau ada muslim masih yang berani ninggalin 5 waktu ini. Ada nggak muslim tapi nggak sholat 5 waktu, Pak? Ada nggak? Muslim KTP. Nanti yang masuk surga bukan orangnya, KTP-nya. Loh, orang muslim nggak sholat itu nerakanya udah disiapin. Dalam Quran dikatakan masalakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Teman kita kerja sama kita, bisnis bareng kita, udah kita ingetin waktu di dunia buat sholat, enggak sholat, Pak. Begitu di akhirat nanti ketemu sama kita, dia lagi mampir di neraka namanya Sakor. Nerakanya namanya apa? Sakor. Dia nanya, tolongin gua. Lu dulu gua ingetin sholat, lu kagak mau sholat. Sekarang lu baru minta tolongin. Gua juga lagi ngap-ngapan. Wah ini akhirnya ada muslim nggak sholat, nerakanya Allah udah siapin. Na'udzubillahi min dzalik. Dan Nabi kita pulang dari intisari Isra Mi'raj itu adalah membawa oleh-oleh perintah sholat. Bayangin kalau haji perintahnya wa atimul hajja wal umrata lillah walillahi 'alan nasi hijjul bait.
nabinya di bumi, ayatnya diantri nama Jibril. Perintah Ramadan, faman syahida minkumus syahra falyasum. Nabinya di bumi, ayatnya dibawa sama Jibril. Perintah zakat, nabinya di bumi, ayatnya dibawa sama Jibril. Tapi perintah sholat, nabinya dianterin ketemu sang pencipta alam semesta ini, Pak. Betapa pentingnya perintah yang satu ini, sehingga nggak bisa dibadalin. Ada teman kita diajak sholat pakai jawab begini, gue lagi males, wakilin aja dulu. Kok nggak bisa? Tapi kalau kita, Pak, punya rejeki sampai meninggal nggak sempat haji, anak kita bisa badalin kita haji, Pak. Bisa badalin kita haji, ada badal haji, belum ada badal sholat, Pak. Maka sesakit apapun, sekondisinya bagaimanapun, perintah sholat itu gak bisa berdiri ya duduk, gak bisa duduk ya berbaring, gak bisa berbaring pakai isyarat, gak bisa pakai isyarat, sholatin. Lu udah gak bisa sama sekali, mati berarti udah qaid. Nah ini perintah berarti perintah penting, Pak. Kalau gubernur kirim surat ke seluruh camat, itu perintah penting tapi tidak seberapa penting. Tapi kalau ada camat Kebayoran dipanggil menghadap gubernur, ini ada sesuatu apa? Jangan-jangan mau diangkat jadi wali kota. Karena apa? Dipanggil, Pak. Beda dengan surat edaran, Pak. Firman Allah juga demikian terkait urusan sholat Nabi, kitanya dipanggil. Maka inilah ketika Nabi pulang dari Isra Mi'raj, semua sahabat dengar ceritanya melongok, Pak. Bengong begini, kayak bapak-bapak saya lagi cerita pada bengong aja. Yang dipikirin apaan? Nah, ini para sahabat ada yang sedikit-sedikit ragu, Pak. Tapi ada satu orang yang langsung berkata, laqad sadaqta ya Rasulullah. Yang kau ceritakan pasti benar ya Rasulullah. Orang ini namanya Abu Bakar As-Siddiq. Dulu sebelum Isra Mi'raj namanya cuman Abu Bakar. Setelah Isra Mi'raj dapat label, Pak. Kalau bapak-bapak lulusan S1, SAG gelarnya Sarjana Alam Gaib. Ya, Sarjana Agama atau SPDI, Pak. Itu pangkat titel yang Bapak dapat itu dari manusia juga, Pak. Saya LCMA dari manusia titel saya, dari kampus. Tapi ada manusia dikasih titel dari Allah. Jibril dikirimin salam oleh Allah. Kirim salam Jibril, sampaikan ke Muhammad untuk sampaikan kepada Abu Bakar bahwa dia saya beri gelar Siddiq. Gelarnya dari Allah, Pak. Kalau gelar dari manusia mah masih bisa beli, Pak. Dokter sekarang ada honoris causa, Pak. Ada beli ijazah, Pak. Ada yang ijazahnya palsu juga, Pak. Nah, tapi ini gelar dari Allah, Pak. Ya, ini gelar dari Allah, Pak. Akhirnya sampai turun ayat fa amman saddaq fa amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu. Itu bicara Abu Bakar Siddiq, Pak. Coba bayangin, kita kenal 4 khalifah. Umar bapaknya dikenal bin Khattab. Utsman bapaknya dikenal bin Affan. Ali bapaknya dikenal bin Abi Thalib. Abu Bakar pangkatnya yang lebih dikenal dari bapaknya. Saya yakin nih dari banyaknya jamaah. Coba ditanya, bapaknya Abu Bakar siapa? Tuh kan lo pada melongo aja. Siapa bapaknya Abu Bakar? Siddiq? Bukan. Siddiq gelarnya, tadi saya udah katakan nih perkaitan Isra Mi'raj. Siddiq itu gelarnya, gelar dari Allah. Melalui malaikat Jibril kirim salam kepada Rasulullah SAW. Abu Bakar nama bapaknya Abdus Syamsin Abi Kuhafah. Tapi ini orang jarang kenal, Pak. Orang lebih kenal kepada gelarnya. Saking yang terkenal gelarnya, ada jamaah yang jawab Abu Bakar bin Siddiq. Padahal Abu Bakar As-Siddiq. Siddiq itu sodaqa yasduqu siddiq. Karena apa? Karena membenarkan peristiwa yang Nabi ceritakan tentang Isra Mi'raj.
Orang yang pertama percaya yaitu Abu Bakar Siddiq. Nah, inilah singkat daripada perjalanan peristiwa Isra Mi'raj. Mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita bisa terus menjalani ibadah sholat 5 waktu sampai usia menutup kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, silakan. Bagi para jemaah yang ingin bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu diperjalankan Nabi Muhammad, kenapa wajah Nabi Muhammad yang asli tidak diperlihatkan dalam cerita? Kenapa wajah Nabi Muhammad? Waktu diperjalankan wajah aslinya tidak diperlihatkan. Wajah aslinya tidak diperlihatkan. Itu adalah buku sejarah-sejarah. Baik. Wajahnya sampai sekarang nggak diperlihatkan, Pak. Nggak ada yang punya gambaran wajahnya kecuali lewat riwayat saja. Wajahnya putih, enak dilihat, sering senyum, alisnya tebal. Nah, itu gambaran-gambaran yang dicatat Imam Turmuzi dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Ya, tetapi kalau peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad wajahnya tidak digambarkan, maka ini pendapat ngikutin tadi yang saya katakan Aisyah. Karena Aisyah itu ketika mau tidur di malam hari itu, berasa Nabi Muhammad masih tidur di sampingnya. Sampai bangun menjelang subuh, berasa Nabi Muhammad ada di sampingnya. Maka kata Aisyah itu percaya dengan Isra Mi'raj, tapi hanya ruhnya saja yang berangkat. Kalau ruh yang diberangkat itu nggak kelihatan, Pak. Ya, kalau ruh yang berangkat, ruh nih bapak-bapak nih, kita ini masih punya ruh. Yang bedain kita sama orang yang meninggal apa? Ruh. Tapi ada yang pernah tahu ruh kita bentuknya gimana? Nggak pernah tahu. Ruh itu nggak kelihatan. Kalau ada yang mengutip Nabi Muhammad tidak diperlihatkan wajahnya, berarti ngikutin pendapat Aisyah bahwasanya Nabi berjalannya hanya biruhihi la bijasadihi, hanya dengan ruhnya tapi tidak dengan jasadnya. Berbeda dengan pendapat Abu Hurairah, ruhan wa jasadan, ruhnya berangkat, jasadnya juga berangkat gitu. Baik, lanjut datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, ceramahnya sangat bagus sekali. Seperti kita ketahui bahwa pada diskusi seperti ini kita berarti berada di taman-taman surga. Amin. Yang saya tanyakan Ustaz, seperti ketahui sekarang ini Amerika kan punya teleskop namanya Space Hubble ya. Itu kalau titik di Jakarta itu kalau di zoom itu diperbesar, itu isinya galaksi banyak sekali. Di zoom lagi banyak lagi, seolah-olah semesta itu unlimited, tidak terbatas. Nah, perjalanan Muhammad dari Masjidil Haram, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ke ya, langit. Itu kan mungkin dihitung pakai kalkulator sampai jebol nggak akan bisa ya. Iya, betul. Nah itu kalau kita bandingkan dengan penemuan yang ditampakkan oleh Space Hubble itu gimana Ustaz kira-kira jaraknya itu ya, posisi waktu demi oleh Nabi Muhammad itu awal itu posisinya di mana gitu ya? Kalau menurut logika manusia mungkin nggak nyampe kan? Iya. Mohon penjelasannya Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak bisa cek ya Google. Jarak kita ke matahari 150 juta, Pak. Jarak kita ke matahari berapa? 150 juta kilometer. Nanti di padang mahsyar matahari qadromailin kata Nabi. Satu mil itu kurang lebih 1,5 kilo dari kepala kita, Pak. Nanti di padang mahsyar. Maka ada hadis 7
golongan yang akan dapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana dengan kaitannya spicy ilmu kecanggihan sekarang dengan perjalanan Nabi? Ya tentu tadi kita sudah mulai sejak awal melalui firman Allah, kalimat subhanalladzi. Subhanalladzi itu maha suci Allah. Sesuatu yang tidak masuk akal sekalipun bisa terjadi. Dan sesuatu yang terjadi itu kita ucapkan subhanallah. Contoh, air laut Pak, asin nggak Pak? Siapa yang garemin? Hah? Siapa yang garemin? Nah, kita kalau belajar ilmu tauhid, sesuatu yang tidak terlihat belum tentu tidak terjadi. Sesuatu yang tidak tampak belum tentu tidak ada. Maka kejadian Isra Mi'raj, ketika kita mau dekatkan dengan akal atau logika kita kembalikan kepada, sekali lagi, Nabi Muhammad diperjalankan, bukan jalan sendiri, diperjalankan. Kalau diperjalankan ibarat tadi semut ikut kita ke puncak. Kalau dia jalan sendiri bisa bertahun-tahun. Karena ikut kita di mobil, tuh semut ada di mobil ikut ke puncak jadi 2 jam. Belum terhitung tutup buka puncak. Kalau terhitung tutup buka 5 jam. Gitu. Nah, ini secara mau mendekatkan dengan logika. Maka Nabi Muhammad juga begitu. Kalau jalan sendiri sebulan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa ke langit sampai Sidratul Muntaha jalan sendiri, wallahu alam itu berapa jaraknya? 150 juta kilometer kalau ke matahari saja dan seterusnya. Nah, tetapi karena ini diperjalankan, kendaraannya juga kendaraan buruk Pak, bukan Zenith Pak, bukan Fortuner, bukan Innova, tetapi ini kendaraannya apa? Buruk, punya sayap terbang. Nah, ini sudah namanya alam malakut. Kalau udah bicara alam malakut, lagi-lagi jangan paksakan akal kita yang terbatas untuk menjangkau ke arah sana. Karena akal kita tidak akan sampai. Kekuasaan Allah itu tidak terbatas. Sedangkan kita dibekali akal terbatas. Jangan untuk mikirin sampai ke langit, sampai ke Sidratul Muntaha. Kita kadang-kadang ngadepin bini yang bawel aja puyeng. Nyari akal nih kita nih. Orang laki atau suami kalau lagi diomelin bini kan bengong aja tuh bukan lagi bengong sebenarnya. Lagi nyari akal jawaban. Tapi kadang-kadang mentok juga Pak. Tuh akal kita terbatas. Apalagi yang ke alam malakut. Kita yang masih mikirin urusan dunia aja masih mentok. Makanya orang laki tuh kalau lagi diomelin kan bego dadakan Pak. Ya doktornya hilang, profesornya hilang, LCMA-nya hilang, ya tinggal kayak anak SD lagi Pak. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi terakhir. Ya terakhir. Itu tuh mau nanya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sholat itu kan bahwasanya mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, kalau misalkan ada orang yang sholat menolak dia zalim, itu yang sakit itu hatinya, akalnya atau imannya? Kita bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu namanya STMJ. Sholat terus, maksiat jalan. Inna salata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat yang benar, ingat itu ada alif lam Pak. Kalau orang belajar gramatika Arab alias ilmu nahu, alif lam itu adalah menandakan sesuatu yang definitifnya berbeda. Maksudnya apa?
Di situ kalimat inna sholata, sesungguhnya sholat mencegah. Sholat yang benar-benar sholat. Sholat kita ada yang sholat setengah benar, ada sholat yang udah lumayan, ada sholat yang udah benar. Sholat itu perlu selalu dibenarkan. Jangan pernah merasa puas dengan sholat ilmu sholat yang kita sudah miliki. Harus terus kita tingkatkan, Pak. Walaupun kita udah hafal 17 rukun sholat, hal yang membatalkan sholat, tapi apakah kita sudah sampai pada taraf khusyuk sholatnya seperti para sholatnya orang-orang yang minal muqarrabin, orang-orang yang dekat dengan Allah? Apakah sholat kita hanya sekedar menunaikan kewajiban saja, tapi tidak menjadikan kebutuhan? Kalau ada orang masih sholat tapi korupsi, masih sholat tapi bohongin rakyat, masih sholat tapi nebang pohon, nah ini tandanya yang salah sholatnya apa orangnya? Orangnya yang salah, Pak. Karena sholatnya tidak masuk pada upaya untuk didefinitifkan kalimat inna sholata itu. Sholatnya itu tidak diperbaiki. Sholatnya itu hanya sekedar formalitas, Pak. Orang kuliah formalitas sama orang kuliah sungguhan beda. Kalau orang kuliah formalitas itu S1 bisa ditempuh bukan hanya 4 tahun, bisa 8 tahun, Pak. Iya kan? Betul nggak? Tapi kalau orang kuliahnya itu adalah menjadi motivasi mencari ilmu, maka belum lulus dia udah melahirkan buku, Pak. Belum lulus dia udah melahirkan banyak tulisan, Pak. Karena apa? Kuliahnya serius. Sama-sama kuliah tapi beda hasilnya. Sama-sama sholat tapi beda kualitasnya. Karena apa? Karena yang pertama, Pak, jadi tinjauan itu kesalahannya satu, ia memahami tentang sholat dari mulai tinjauan fikihnya. Yang kedua memahami sholat dari tinjauan tasawufnya. Nah ini semua berbekal dengan ilmu. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Nah ini yang penting adalah kita terus harus bisa membekali pengetahuan kita tentang sholat, maupun dari aspek ruhaniyah maupun dari aspek fikih, supaya sholat kita menjadi lebih berkualitas. Kalau sudah berkualitas, nah ini dasarnya berarti yang salah ya akalnya juga salah, imannya juga salah. Kalau tidak dipupuk terus dengan pengetahuan, wawasan dan keimanan, maka sejatinya sholatnya itu tidak akan menambah lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Ya, terima kasih, cukup saya rasa.